Baik, terima kasih Mas Ahmad Yudi. Gimana kabarnya Mas, sehat hari ini? Ibu, Ya, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Terdengar. Terdengar Silahkan, Ibu, Bu, baik. lanjutkan. Baik. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang sangat semangat pagi hari ini ya. Alhamdulillah sudah berarti sudah di-mute semua. Saya akan mulai kalau begitu. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, saya tuh lahirnya di Bengkulu, Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi pendidikan S1 dan S2 saya dari Bengkulu, itu karena saya memang orang Bengkulu gitu. Dan kemudian merantau ke Bogor tahun 2012. Yang saya lihat ada rekan-rekan saya dari Bengkulu tadi, halo, tuh orang-orang Sumatera. Ini dari Sabang sampai Merauke ya, kalau dilihat pesertanya. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Helmia Tasti Adri. Yang mau bertemu dengan saya boleh ke Universitas Juanda Bogor di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Universitas kami di pintu tol Jagorawi, Bapak Ibu. Mangga, kami sangat apresiasi bila mau datang. Oke, baik. Hari ini saya izin share screen ya, Mas Yudi. Oke. ya silakan Ibu. Saya akan slide slow. Oke. Apakah terlihat? Ya, Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, sebentar ini saya harus naikkan. Terlihat ya, baik. Terima kasih sudah. Oke, baik. Jadi hari ini panitia memberikan saya tugas untuk menyampaikan materi tentang penelitian tindakan kelas bagi guru profesional. Jadi karena penelitian tindakan kelas itu kan awalnya penelitian tindakan ya. Tapi ketika tambah kelas, maka itu sudah pasti pesertanya ataupun pelaksananya pasti berurusan dengan pendidikan. Awalnya itu penelitian tindakan, tapi kemudian dikembangkan, modifikasi oleh orang kependidikan, kemudian bertambahlah kata kelas di situ sehingga dia menjadi penelitian tindakan kelas. Dan ini tuh tema yang betul-betul saya nanti gitu untuk bisa bertemu langsung dengan guru-guru supaya saya bisa share tentang ini karena di university saya mengajarkan ini bertahun-tahun dan saya kira mahasiswa kalau dia mahasiswa kependidikan pasti dia sudah betul-betul paham dengan ini, tapi kemudian ada permasalahan ketika dia sampai ke sekolah karena itu jarang dipakai, kemampuan ini jarang dipakai, sehingga yang saya dengar bahwa kemampuan mahasiswa untuk menyusun PTK ini kemudian hilang. Makanya saya harus bertemu dengan guru-guru supaya kita tahu bagaimana keadaan yang sesungguhnya, apa yang bisa kami bantu untuk membuat guru-guru kembali bersemangat gitu melakukan penelitian tindakan kelas. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari sini saja dulu. Awalnya saya kira karena ini semua guru-guru pasti guru-guru pada paham betul ini apa pentingnya PTK bagi guru. Kalau kita mau tanya guru-guru, kalau kita mau searching juga itu banyak banget manfaat atau kegunaannya PTK bagi guru. Tapi saya simpulkan aja beberapa hal di sini. Yang lainnya Bapak Ibu guru silakan nanti dibaca, dicari sendiri ya pasti. Dan sebenarnya sudah tahu juga mungkin ya. Yang pertama itu PTK itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu mutlak pasti itu. Ketika seorang guru melakukan PTK di kelasnya, maka sudah pasti kualitas pembelajaran yang dia lakukan akan menjadi lebih baik. Karena tujuan dari PTK itu sendiri adalah itu, untuk melakukan perbaikan kualitas atau mutu pembelajaran. Baik, selanjutnya prestasi guru. Saya pernah dihubungi oleh seorang rekan saya. Dulu kata dia bilang, Bu, dia memanggil saya ya dengan sebutan nama lagi, Helmia. Saya tuh terpilih mewakili kabupaten untuk ikut
lomba guru berprestasi katanya gitu. Tapi ini saya disuruh bikin PTK katanya gitu. Saya nggak ngerti, ini saya sudah lupa gitu. Nah itu salah satunya adalah ketika ingin ikut prestasi, ternyata saya tahu juga bahwa memerlukan kemampuan untuk menulis. Jadi mungkin tergantung ya situasi dan kondisinya. Kemudian lomba-lomba karya ilmiah Depdiknas, kalau kita searching Depdiknas selalu mengadakan lomba-lomba karya ilmiah. Kalau Bapak Ibu mampu untuk membuatnya kembali, sebenarnya mampu ya, mungkin tapi harus meremind kembali kemampuan yang dulu-dulu itu. Bapak Ibu bisa membuat PTK, maka Bapak Ibu sudah pasti dapat mewakili sekolahnya untuk ikut dalam lomba ini. Kemudian peningkatan prestasi sekolah, sudah pasti ketika saya datang ke sekolah-sekolah juga pastinya kan, masa nggak ada PTK sama sekali gitu. Ada beberapa asesor meskipun mungkin akhlak akan ditanya itu, tapi masa nggak ada PTK sama sekali, masa nggak melakukan PTK sama sekali sekolah ini, atau kalau enggak malah searching kan masih besok sampai rugi, besok ya rugi kan gitu. Kemudian untuk peningkatan karir guru, tentu saja Bapak Ibu kita bisa lihat di papan ini, mulai dari golongan 4A itu sudah harus PTK, itu wajib untuk dibuat gitu. Tapi kenapa katanya kesulitan untuk naik golongan? Kenapa? Karena nggak bisa bikin PTK-nya. Kalaupun bikin PTK-nya ternyata lagi ya download punya orang. Nah kan rugi seperti itu ya. Nah, mari kita masuk ke PTK-nya itu sendiri. Sebetulnya kalau dibaca di sini pusing ya kita, namanya orang ahli ya, orang luar negeri, panjang menuliskannya. Tapi nanti nggak apa-apa, kan kita sederhanakan saja. Jadi di sini tertulis dari menurut Stephen Kemis, dia mengatakan PTK itu adalah bentuk penelitian reflektif. Refleksi diri gitu ya Bu, yang dilakukan oleh pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan serta praktik sosial dan pemahaman mereka sesuai dengan situasi tempat dilakukan. Nah, David Hopkins juga ini menyampaikan pengertian PTK menurut dia sendiri gitu, yaitu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi setiap teori pendidikan yang didapatkannya ke dalam praktek kegiatan. Nah, ini menurut David Hopkins. Nah, ada juga Robert Bird mengatakan PTK adalah penerapan penemuan fakta dan data, pemecahan masalah dalam situasi sosial dan seterusnya ini. Jadi secara sederhananya kata kita ya Bapak Ibu, PTK ini kita remind lagi ya materi-materi pelatihan Bapak Ibu barangkali pernah dapat ataupun masa kuliah satu dulu. PTK itu adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya untuk memperbaiki keadaan kelasnya. Ketika dia menemukan nilainya rendah, untuk memperbaiki nilai siswa yang rendah itu. Ketika siswa yang tidak semangat, untuk memperbaiki semangat siswanya itu. Seperti itu. Dilakukan tindakan penelitian yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Itulah PTK sebenarnya. Nah, jadi PTK ini apa tujuannya Bapak Ibu? Kalau sudah saya jabarkan tadi, jadi kita bisa mengerucutkan beberapa hal. Yang pertama, PTK itu bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah. Masalah yang mana? Masalah yang ada di kelas. Ketika terjadi masalah, maka penelitian tindakan kelas inilah, kegiatan inilah yang memberikan kontribusi untuk memperbaikinya gitu. Kemudian memperbaiki kinerja guru atau pendidik. Ketika dilihat, wah ini kok nilainya rendah terus kalau dengan ibu ini. Nah ibu, tolong bu, diteliti dulu bu, kenapa gitu. Padahal ibu saya lihat udah bikin PPT bagus, udah ini itu. Tapi kok kalau ranking kalau lomba-lombaan kalah terus, rata-rata kelas jelek terus. Kenapa bu, ada apa gitu. Apa yang terjadi? Nah itu refleksi tadi, sehingga kinerja guru akan menjadi baik kalau misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan, oh begini, sayanya salahnya di sini gitu. Kemudian melakukan inovasi pembelajaran. Nah ketika PTK itu kan kita belajar, oh ini tuh ceramahnya udah nggak cocok, diskusi aja terus bosan gitu kalau gitu. Jadi mau ngapain? Harus ada inovasi dari sini. Kenapa? Ketika juga bisa dapat memberikan inovasi bagi pembelajaran. Kemudian tentu saja setelah semua itu dilakukan, tentu saja PTK dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki mutu pendidikan.
Nah, kalau yang sebelah sini, yang selanjutnya meningkatkan hasil belajar. Bagaimana ketika dapat meningkatkan hasil belajar? Ya itu tadi, kalau masalah yang ditemukan, misalnya saya ngajar IPA, IPA-nya rendah terus gitu. Berarti kan hasil belajarnya itu kan nilai rapotnya atau nilai ulangannya kecil terus, itu kan hasil belajarnya kan, hasil belajar siswa itu rendah. Nah dari situlah PTK harus dilakukan untuk memperbaiki hasil belajar tersebut. Kemudian melakukan inovasi media pembelajaran. Dari melihat nilai yang rendah, guru akan lihat media pembelajaran saya udah ketinggalan zaman nggak sih? Atau memang nggak pernah ngudahin media? Atau bagaimana gitu? Nah itu bisa juga dari PTK ini. Tujuannya PTK itu untuk membantu guru memperbaiki juga menginovasi juga media pembelajaran yang digunakan. Menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Nah, sebetulnya guru itu kalau tidak masalah golongan ya, itu masalah kenaikan pangkat dan sebagainya, itu tidak diwajibkan untuk membuat PTK ya. Karena selain dengan dosen penelitian ya. Kalau dosen itu kan wajib dari mulai semulai dia menjadi dosen itu dia punya 3 tugas. Kalau guru kan 1 mendidik, kalau dosen ada 3 mendidik, meneliti, mengabdi. Nah, guru untuk bisa sedikit level lebih tinggi daripada rekan-rekannya untuk bisa naik ke golongan yang 4A dan sebagainya tadi, dia harus membuat PTK. Dengan begitu, dia mudah menumbuhkan budaya meneliti. Bagi siapa? Bagi diri dia sendiri yang kemudian dapat menginspirasi bagi rekan-rekannya. Kemudian meningkatkan kerjasama profesional antara pendidik. Karena kenapa bisa begitu? Karena PTK itu kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi misalnya Ibu mau memperbaiki kelasnya, main dong ke kelas sebelah, jeng gitu. Kak gitu, tolong dong nanti dilihat saya udah benar belum saya ngajarnya gitu, udah benar belum saya gunain medianya. Dinilai, ada kolaborator teman sejawat sebagai penilai. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk saling bergantian, memberikan semangat untuk memperbaiki diri. Jadi kerjasama untuk sama-sama menjadi sama-sama profesional. Gitu tujuannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ciri-cirinya apa PTK itu? Ciri-cirinya kalau kayak gini, semua ciri-ciri ini ada, maka itulah PTK. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka ini bukan PTK. Jadi Ibu Bapak harus menganalisis. Pertama, PTK itu ciri-cirinya adalah dapat mendiagnosis masalah. Jadi kegiatannya itu mendiagnosis masalah dalam rangka menganalisis atau memecahkan masalah itu sendiri. Jadi kenapa bisa begini? Jadi kegiatan PTK itu harus dimulai dari mencari tahu masalah apa yang terjadi di kelasnya, untuk kemudian dicari penyelesaiannya dan dilakukan pemecahkan masalahnya pada saat itu. Moderator mungkin Bu di mute sebentar. Terima kasih. Selanjutnya subjeknya harus peserta didik. Peserta didik apakah harus SD aja Bu? Enggak. Apakah harus SMP aja Bu? Enggak. Yang dinamakan peserta didik yang pasti itu kelas belajar. Boleh nggak peserta khusus Bu, guru kursus mengadakan PTK? Boleh gitu misalnya. Oh saya dosen kebidanan Bu, di kelas saya harus memperbaiki itu, boleh nggak? Boleh gitu, boleh aja. Asalkan itu ada kelas belajar gitu. Kemudian umumnya dilaksanakan oleh tenaga pendidik. Iya, pengajarnya yang melakukan PTK. Jangan sebaliknya, siswanya melakukan PTK masalah ya. Berarti itu bukan ciri-ciri PTK. Praktis. Artinya praktis apa? Gampang, mudah, ribet kalau kata orang sini. Yang nggak ribet, praktis, gampang gitu harusnya. Tidak menyulitkan guru. Kemudian dalam skala kecil dan terlokalisasi. Apa artinya? Tidak boleh rame-rame sampai ratusan, sampai beberapa sekolah gabung dalam satu penelitian tindakan kelas. Guru sendiri yang harus melakukan PTK di mana? Di kelasnya sendiri. Terlokalisasi artinya apa? Nggak boleh merembet ke kelas sebelah. Harus cuman siswa di kelasnya itu aja, dalam skala kelas itu aja. Seperti itu. Fokus pada permasalahan real atau nyata. Permasalahannya nggak boleh diada-adakan, Bapak Ibu. Misalnya nilai IPA yang rendah, nilai IPS yang tinggi,
kok malah IPS-nya yang diperbaiki karena guru IPA-nya malas. Nggak boleh. Harus sesuai dengan permasalahan yang real. Nilai mana yang paling rendah? Ya. Karena nggak boleh lagi orang mengatakan sekarang matematika pasti rendah. Sekarang anak-anak SD pun kesenangannya Allah rumah barik lana bima rozakana. Kita lanjutkan. Selanjutnya adaptif dan fleksibel. Jadi tidak kaku dia Bapak Ibu. Kalau kaku sekali harus begini harus begitu, itu bukan PTK artinya. Relevan dengan situasi nyata sama dengan ini tadi. Relevan dengan situasi yang nyata, jangan diada-adakan. Atau situasional atau kontekstual. Bapak Ibu yang sudah menjadi guru pasti paham betul kontekstual. Kontekstual itu artinya sesuai dengan kenyataan yang ada di kelas tersebut, gitu, di tempat itu kejadiannya gitu. Jangan masalahnya di kelas A, malah yang diteliti karena ini mau diawasin gitu, misalnya ada pengawas yang diteliti kelas B, tidak kontekstual. Ya. Nah, selanjutnya apa saja bidang kajian PTK itu? Apa saja artinya yang dapat diperbaiki, dikaji di dalam penelitian tindakan kelas? Pertama, pengembangan kepribadian peserta didik dan guru. Misalnya nih, kurang senang misalnya belajar, lemah, letih, lesu, ya semangatnya nggak ada, misalnya itu. Ataupun dia pada nakal, pada suka memberantaki kelas atau segala macamnya melawan guru dan sebagainya, itu bisa menjadi bidang kajian PTK. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan perbaikan moral. Kemudian permasalahan, sebentar saya ketutup sama tulisan. Kualitas praktik pembelajaran di kelas. Pembelajarannya tidak berkualitas bagaimana? Nilai rendah, situasi kelasnya tidak menyenangkan, pembelajaran tidak menyenangkan, siswa tidak termotivasi dan sebagainya, itu juga bisa diperbaiki. Kemudian sumber belajar Bapak Ibu nggak up to date, sumber belajarnya ya cuman buku paket doang gitu. Nah itu juga bisa diperbaiki dengan PTK, bisa digunakan sebagai satu permasalahan diangkat dalam penelitian tindakan. Asesmen otentik penilaiannya mah gitu-gitu aja kok, dikasih soal selesai gitu. Nah itu juga bisa dijadikan bahan untuk PTK, mencari mana sih asesmen atau penilaian yang paling bagus yang bisa memberi semangat. Nah sekarang kan ada tuh banyak tuh, misalnya wah asesmennya nggak lagi tuh cuma dikasih lembar soal, nggak ada lagi, udah pakai kuisis, udah pakai kahot, udah pakai apa-apa kalau yang online itu ya. Kemarin saya juga itu ikutin pelatihan, pernah juga ngisi pelatihan di Maluku Utara ya, saya lupa itu tentang itu juga. Nah, kemudian efek kemajuan teknologi dan media sosial. Nah, kalau kemarin misalnya pembelajarannya nih kok nilainya rendah sih, kenapa? Karena ini Bu, kertas aja materi kami sampaikan kepada siswa-siswa, kami anterin pakai motor ke rumah masing-masing siswa, suruh belajar. Kan monoton Bapak Ibu, bosan anak-anaknya. Nah, dengan adanya efek kemajuan teknologi ini juga bisa menjadi bahan yang diangkat untuk PTK. Kenapa? Bagaimana caranya? Gunain PPT sekarang, gunain video YouTube, nonton video YouTube Ibu ya. Klik like, comment, and share, nanti dia akan nonton, wih ibu saya bikin video nih, gitu, ibu guru saya bikin video nih. Itu bisa juga dijadikan sebagai bahan kajian PTK. Kemudian permasalahan kurikulum, kenapa sih kok nilainya rendah? Orang-orang udah tinggi-tinggi nih, udah bagus-bagus gitu, pengetahuan penguasaan ID-nya juga anak-anak di situ, anak-anak SMA situ udah bagus-bagus, kenapa anak saya enggak? Coba perbaikan kurikulum. Barangkali selama ini kan masih KTSP misalnya. Ganti dulu dong dengan Kurtilas. Selama ini Kurtilas aja, ganti dulu dong dengan MPKM. Orang udah maju kemana? Coba kita angkat ini untuk menjadi untuk menjadi bahan perbaikan dengan PTK, penelitian PTK. Inovasi pembelajaran sama. Modelnya itu aja, kalau nggak jigsaw, modelnya cooperative learning, diskusi aja udah, biar ibu bisa jajan bakso nanti, udah kalian diskusi ya, nanti ketua kelas catat ibu makan bakso dulu sebentar, itu aja kalau nggak ceramah, kan bosan mungkin. Nah itu bisa dijadikan bahan untuk
melakukan perbaikan dengan mengangkatnya menjadi penelitian PTK. Kemudian evaluasi proses dan hasil sama dengan asesmen tadi ya Bapak Ibu. Kemudian media dan alat pembelajaran. Media pembelajarannya, nah itu aja Bapak Ibu. Aduh gitu. Siapa biasanya yang paling bagus medianya? Itu yang dikirim pelatihan gitu. Biasanya guru-guru kalau ditanya ya Bapak Ibu. Siapa yang dia aja yang tuh suruh bikin. Jadi medianya media satu aja digilir setiap kelas. Nah, jangan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melakukan PTK di kelasnya sendiri, nggak akan malu. Yang menilai juga teman sejawat gitu ya, yang kita kenal sendiri. Kemudian desain dan strategi pembelajaran di kelas juga bisa menjadi bidang kajian PTK. Selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu. Ini yang kadang tidak dilupakan ya, tidak diingat oleh guru-guru bahwa PTK itu ada macam-macam modelnya. Pada awalnya itu dimulai dari model yang disampaikan oleh Katlewin. Nanti ada bentuk-bentukannya. Jadi Katlewin kemudian dikembangkan oleh Stephen Kemis, ada namanya Kemis dan Pegat. Nanti itu yang biasa digunakan dalam pendidikan Kemis, Bapak Ibu. Kalau mau melakukan PTK biasanya lebih adaptif itu menggunakan model Kemis. Ada juga yang agak ribet sendiri, panjang ya. Kalau di bagian gambarnya itu banyak liku-liku, itu gayanya David Hopkins. Ada juga John Eliot, ada mengungkapkan juga. Atau beberapa peneliti dalam negeri dan Debdignas pun ada Bapak Ibu. Kalau Debdignas lebih mengarah ke David Hopkins. Nah, Debdignas ini kepala sekolah serta jajaran bagaimana? Oh ya. Mengembangkan juga model-model tertentu. Di tangan saya juga ada nih buku Saur Tampu Bolon, ini juga mengembangkan. Itu ada Debdignas dan lain-lain sebagainya. Dan saya pun sekarang bersama teman-teman sedang membuat buku PTK. Gitu. Nah, di mana model-model PTK ini muncul dalam sertifikat? Di dalam penelitian PTK, di dalam laporan PTK, dia munculnya di model-model ini, yang kita pilih salah satu yang Bapak Ibu yang digunakan semua, itu muncul di bab 3 pada bagian metodologi, dan bab 4 pada hasil dan pembahasan nanti. Itu kelihatan di situ. Di bab 1-2-nya nggak ada, belum ada gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah model-model yang PTK yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Ini tadi yang saya katakan model spiral ya, Bapak Ibu guru pasti tahu apa itu spiral. Nah, dia mengadaptasi model disebutnya ini model spiral kalau Kemis ini. Inilah yang sering digunakan oleh guru-guru yang lebih adaptif, yang paling adaptif untuk guru gitu, gunakan dalam melakukan PTK. Di mana tadi bab mana? Bab 3 nanti itu kelihatannya. Ini mulai dari mana? Mulai dari plan, direncanakan dulu, kemudian dilakukan aksi sambil observasi ya. Aksi maksudnya gurunya ngajar atau apapun, kemudian rekan sejawatnya melakukan observasi, menilai, kemudian dilakukan refleksi. Direfleksi apa yang salah ya? Apa yang salah tadi udah benar apa belum gitu. Dilihat nanti hasilnya. Kalau hasilnya belum bagus juga, dari catatan refleksi tadi, oh ini harus diperbaiki. Besok ngajar lagi dengan cara yang tadi, tapi dengan perbaikan hasil refleksi. Begitu seterusnya sampai nilainya bagus. Masa nggak bagus-bagus? Ya nggak mungkin. Karena PTK itu bisa dilakukan bersiklus-siklus. Siklus-siklus itu nggak apa. Kalau belum bagus, lakukan lagi. Belum bagus, lakukan lagi. Belum bagus, lakukan lagi. Sambil terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nanti masa iya nilainya nggak bagus-bagus, materinya itu, cara ngajarnya itu, tapi di-upgrade, diperbaiki terus, masa nggak bagus nanti nilainya. Gitu ya Bapak Ibu, itulah pentingnya PTK untuk memperbaiki. Nah, sekarang kita masuk pada bagian intinya. Bagaimana sih menyusun laporan PTK? Saya kira sebetulnya Bapak Ibu guru karena sudah S1 semua, dan ada juga yang katanya sudah S2, atau bahkan barangkali mudah S3, saya mengambil ini dari yang kami kembangkan ya Bapak Ibu, tapi tidak usah khawatir karena ini kami kembangkan dari berbagai sumber-sumber yang tentu saja secara ilmiah kami citasi. Jadi mulai dari bagian awal
itu ada judul persetujuan. Ini sistematika laporannya Bapak Ibu ya, tapi saya tidak akan bahas semua ini nanti karena mungkin waktunya ya. Mas Yudi nanti tolong diingatkan saya kalau waktunya sudah mendekati habis gitu. Baik, jadi bagian awal itu ada judul, persetujuan, kata pengantar dan sebagainya, sampaikan abstrak. Bagian isi ada penelitian sama dengan itu sama dengan penelitian-penelitian lain Bapak Ibu. Dia ada 5 bab. Sama dimulai dari pendahuluan. Kajian teori, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, baru bab 5 simpulan dan saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka. Di bagian akhir itu ada lampiran Bapak Ibu guru. Tentu saya tidak akan bahas lampiran, tidak akan bahas kata pengantar dan sebagainya. Karena itu sifatnya fleksibel ya, tergantung penelitian Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat secara detail bagian-bagiannya. Yang pertama adalah judul. Apa saja sih sebetulnya yang penting sekali ada dalam judul? Judul PTK itu harus memuat hal-hal berikut Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca ya, mudah-mudahan nanti dapat dibagikan Bapak Ibu, bisa kalau mau bikin PTK nanti dibawa aja PPT saya ini nanti dilihat. Yang harus ada di dalam judul PTK itu adalah permasalahan, solusinya, latar atau tempatnya, tempat penelitian dilakukan, kemudian sasaran. Panjang sekali ya Bu, padahal cuma 1 kalimat ya gitu. Waduh, bingung nggak ya? Enggak Bapak Ibu. Sebetulnya kalau teori mah memang panjang ya. Kalau kita coba sebentar, saya coba, karena ini sudah praktik, barangkali Bapak Ibu bisa saya share sedikit. Oke, ini dia Bapak Ibu. Ini tuh sebetulnya ada bagiannya lagi di bawah ini, tapi saya tutup dulu karena ini ada identitas dan sebagainya. Apakah terlihat? Mohon maaf, mohon direspon Mas moderator, Mas Yudi. Saya share Microsoft Word. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu ini tadi ada apa saja tadi? Harus ada masalah di dalam judul, harus ada solusi, harus ada sasaran, dan harus ada tempat dilakukan penelitian. Banyak banget tadi ya, tapi sebetulnya dia itu hanya 1 saja gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah salah satu judul PTK. Misalnya ini dia memulai dari solusi. Ada 2 cara ya Bapak Ibu menentukan judul penelitian tindakan klaster atau PTK itu, mulai dari solusi atau mulai dari masalah. Kalau mulai dari solusi, maka majukan solusinya dulu. Seperti ini, misalnya menerapkan model think, pair, share untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS di kelas 4 SD. Apa saja muatan yang ada di sini sesuai dengan karakter tadi? Pertama, masalahnya. Hasil belajar di sini masalahnya. Katanya meningkatkan, berarti hasil belajarnya belum tinggi ya kan, mau ditingkatkan. Nah, inilah masalahnya, hasil belajarnya rendah. Solusinya apa? Dia memberikan solusi, dia menerapkan. Menerapkan itu saja dia akan melakukan. Mengajar dengan model think and pair and share. Jadi ini adalah solusinya. Kemudian tempatnya di mana? Di kelas 4 sekolah dasar. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah siswa. Gitu ya. Siswa sekolah dasar. Gitu. Itu Bapak Ibu salah satu contoh gitu daripada PTK, judul PTK ya. Saya kembali ke sini tadi Bapak. Kita lihat, kalau sudah judulnya ya meskipun panjang seperti ini, sebetulnya mah 1 kalimat saja begitu ya, begitu saja. Tapi memang teori itu kadang-kadang lebih berbelit-belit ya. Makanya kata orang tuh kalau Sumatera saya bilang, sering orang bilang, kan kebanyakan teori deh gitu, seperti gitu orang Sumatera ngomongnya. Enggak tahu ya kalau tempat lain. Tapi kalau untuk belajar kita memang harus kebanyakan teori Bapak Ibu supaya nggak salah nanti, nggak salah penempatan ya kalau teorinya udah pakem gitu. Nah selanjutnya masih bagian awal Bapak Ibu ada abstrak. Abstrak itu meskipun letaknya di awal dalam laporan, tapi abstrak itu sebetulnya disusunnya nanti setelah semua penelitian selesai, abstrak boleh disusun gitu dengan rapi. Karena abstrak itu memuat apa? Memuat keseluruhan ringkasan informasi yang ada di dalam
penelitian, laporan penelitian Bapak Ibu. Dengan sesingkat-singkatnya, sepadat-padatnya, sepenting-pentingnya gitu. Jadi semua informasi penting yang ada di dalam penelitian Bapak Ibu. Mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Semuanya harus ada di abstrak. Wajib ada. Tapi nyusunnya kapan? Nanti kan masih ada hasil, ada kesimpulan kan belum akan ada sekarang gitu. Sebelum Ibu Bapak melakukannya. Meskipun diletakkannya di awal. Tujuannya apa untuk diletakkan di awal? Supaya orang kalau baca itu laporan penelitian Ibu, orang langsung tahu, oh latar belakangnya ini, tujuannya ini, metodenya ini, oh hasilnya begini ya gitu. Oh kesimpulannya ini gitu. Jadi meskipun letaknya di depan, tapi pelaksanaannya, pembuatannya nanti di akhir. Nah, ini adalah bagian isi daripada PTK. Dimulai dari apa? Mulai dari bab 1, Bapak Ibu. Kan ada 5 bab tadi. Sebenarnya PTK itu gampang sekali. Apa yang Ibu Bapak lakukan di sekolah Bapak Ibu sehari-hari. Mulai dari mana? Pendahuluannya mulai dari latar belakang. Kenapa penelitian Ibu Bapak harus dilakukan? Mulai dari mana dulu Bapak Ibu guru? Kalau Bapak Ibu guru di sekolah, mulai dari cari masalah ya. Kalau biasanya cari masalah itu kan yang bermasalah ya kan, cari masalah. Sekarang guru-guru tidak bermasalah, tapi dia cari masalah gitu. Cari masalah untuk apa? Untuk bisa menjadi bahan dalam melakukan penelitian. Kenapa? Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang nggak benar gitu. Lihat nilai belajarnya gitu. Bu ngajar apa? Ngajar agama nih. Nilai apa? Nilainya rendah semua gitu. Nah, itu harus dicari tahu. Oh ya udah ini akan saya pelajari ini gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Itu saja sebetulnya masalah yang diangkat bisa jadi satu laporan penelitian. Gitu. Masalahnya kayak gimana? Mengangkat masalah nilai rendah untuk diperbaiki menggunakan model yang baru ataupun apapun yang baru gitu. Udah, itu aja sebetulnya PTK itu. Bisa jadi satu laporan. Nah, kemudian masalah yang ditemukan misalnya nih, latar belakangnya ini, nilainya rendah, terus siswanya kurang suka belajar, gurunya mengajarnya monoton. Loh, kok Bu gurunya monoton? Kan kita sendiri. Ya iya itulah tadi yang dikatakan dengan refleksi diri. Kita cari, oh saya kayaknya memang monoton deh. Makanya sekali-sekali main ke tetangga, gitu, ke sekolah sebelah. Oh sekolah unggul tuh, coba saya main dulu. Oh gitu. Kalau malu main ke tetangga, nonton di YouTube. Gimana sih guru-guru berprestasi itu cara dia ngajarnya gitu. Gimana sih model-model pembelajaran ataupun media-media yang digunakan oleh guru-guru yang berprestasi itu gitu. Kan bisa di dalam kamar kunci pintu nggak akan malu ya kan, ada loh orang yang malu belajar nggak apa-apa, yang penting masih mau. Yang gawat itu kalau nggak ada kemauan, nah itu yang gawat. Kalau masih ada kemauan mah hajar aja lanjut. Nah yang kemudian masalah itu dirumuskan, misalnya mau ngapain ini masalahnya Bapak Ibu, apa masalah yang dikerucutkan ya, karena nggak mungkin semua masalah akan Ibu angkat gitu. Kemudian dispesifikan. Kemudian diletakkan di bagian bab 1 itu adalah tujuan. Kenapa Bapak Ibu mau melakukan penelitian ini? Kenapa gitu? Apa tujuannya? Tujuan dari Bapak Ibu melihat masalah tadi, apa tujuannya? Kita lihat dulu sebentar daripada judul tadi. Kalau kita lihat, jadi kita bisa melihat tujuannya apa. Misalnya kayak judulnya seperti ini. Sebentar. Apakah terlihat? Oke. Nih, misalnya penerapan model think, pair, and share untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi apa tujuannya? Sudah terlihat Bapak Ibu kan? Di judul ini pun Bapak Ibu terlihat untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas 4 menggunakan model think, pair, and share. Itulah tujuan penelitian PTK Bapak Ibu. Sebetulnya itu aja ya, karena kenapa dikatakan penelitian ilmiah? Karena dia runut Bapak Ibu. Dari judul itu nggak akan pernah, mulai dari awal judul itu nggak akan pernah berhenti, harus akan dibawa terus sampai simpulan.
judul itu akan terus mengikut gitu. Jadi runut, judul turun ke rumusan, turun ke tujuan. Kadang-kala malah orang mau pilih lagi judul itu, tinggal diperbaiki kalimatnya untuk menjadi tujuan, seperti itu saja. Karena kalimat yang berulang itu tidak apa-apa, justru itu kadang-kala ilmiah gitu ya. Oke, saya share kembali yang PTK. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat penelitian PTK itu untuk apa? Manfaatnya adalah untuk siapa dulu? Manfaat itu ada dua, secara teoritis atau secara praktis. Teoritis itu artinya secara teori gitu ya. Kalau mau kata gampangnya itu inspirasi gitu ya. Menginspirasi siapa ini misalnya. Kalau manfaat secara praktis itu langsung, manfaat langsung yang dirasakan langsung. Contoh, manfaat teoritis itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Itu manfaat teoritis. Kalau praktis, penelitian ini dapat memberikan contoh bagi guru SD untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, misalnya gitu. Itu kan spesifik langsung. Dapat digunakan oleh guru. Atau penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan, misalnya, memberi manfaat bagi guru untuk meningkatkan hasil belajarannya di kelas. Nah, itu praktis. Gitu. Nah, yang bab kedua isinya adalah kajian teori. Sebetulnya memang panjang ya Bapak Ibu, ini bisa berjam-jam sebetulnya. Cuman kita akan coba ringkaskan dengan keadaan yang sesingkat-singkatnya waktu. Kajian teori itu isinya apa? Ini jangan salah ya Bapak Ibu, karena saya tidak slideshow dulu sebentar. Bisa juga kajian teori atau kajian atau ada beberapa kata yang bisa yang semakna dengan ini gitulah gitu. Jadi kajian teoritis itu apa? Berisi tentang apa? Berisi tentang apa-apa yang dikemukakan oleh ahli atau apa-apa yang dikemukakan oleh peneliti lain yang dapat Ibu citasi secara ilmiah untuk memperkuat penelitian Ibu secara teori. Jadi gimana dong Bu nyari misalnya tadi tuh, kalau tadi kan judulnya misalnya penggunaan model think, pair, and share untuk memperbaiki hasil belajar misalnya. Nah, pengertian hasil belajar. Nah, hasil belajar itu udah ada belum? Peneliti lain ataupun ahli yang mengemukakannya. Nah, itu yang Ibu ambil dari tulisan orang itu untuk kemudian ditaruh di kajian teori di bab 2. Supaya apa tujuannya ada kajian teori itu? Supaya Ibu ini nggak dianggap ngada-ngada. Sebetulnya orang lain juga sudah melakukan penelitian tentang ini. Ini itu, para ahli sudah mengungkapin nih pengertian hasil belajar. Para ahli sudah mengungkapin nih tentang model think, pair, and share. Bukan saya yang pertama mengungkapin. Ini saya bukan mengada-ada. Ini modelnya udah ada. Ini menurut para ahli begini. Nah, pendapat para ahli yang sudah dipublikasi ya Bapak Ibu, sudah dipublikasikan itu diambil. Bisa dari buku misalnya. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, atau bisa juga dari website yang terpercaya, yang penting bisa di citasi, artinya ditempelkan gitu ya, dikasih tahu bahwa ini tuh dari orang ini gitu. Ada identitas yang bisa kita lampirkan di dalam laporan gitu. Jadi harus ada teori-teori itu untuk memperkuat penelitian Ibu bahwa ini memang sudah benar-benar dilakukan. Nah, kalau belum ada ya harus nama penelitiannya bukan PTK, Bapak Ibu. Nama penelitiannya nanti pengembangan. Jadi Ibu Bapak mengembangkan sesuatu yang baru, misalnya gitu. Jadi ini karena PTK, jadi harus ada gitu yang menginspirasi kita tuh siapa gitu. Pengertian-pengertian ini tuh saya nggak ngada-ngada. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu isinya apa, Bapak Ibu? Ceritakan dari dasar keseluruhan daripada penelitian Bapak Ibu, mulai dari kerangka badan, ibaratnya kalau rumah itu kayak fondasinya Bapak Ibu, mulai dari fondasi, kerangka, kemudian atap, mulai dari permasalahan apa, terus Bapak Ibu akan melakukan apa secara ringkas ya, kemudian nanti goalnya apa, itulah isi daripada kerangka berpikir. Kemudian hipotesis tindakan itu dugaan sementara dari tindakan Bapak Ibu.
Jadi kenapa orang memunculkan hipotesis tindakan pada penelitian PTK atau penelitian yang lain juga ada hipotesis tindakan? Karena gini, jangan sampai guru itu melakukan sesuatu nggak percaya diri. Jadi harus ada keyakinan kuat dari diri guru itu sendiri dulu untuk menyatakan bahwa penelitian dia ini akan ada hasilnya positif pikirannya nanti. Jadi apa isinya hipotesis tindakan itu pendek saja. Jadi biasanya hipotesis tindakan itu kalau dari judul kayak kita tadi bisa jadi kita bisa mengatakan bahwa penggunaan model think, pair and share akan meningkatkan hasil belajar siswa. Artinya itu positif, dia berpikir positif. Hipotesis tindakan itu peneliti menduga keberhasilan dari penelitian. Ini kalau PTK ya Bapak Ibu harus yakin bisa berhasil. Kalau PTK, lain lagi kalau metode yang lain ya Bapak. Nih. Kemudian lanjut kita ke bab 3. Bab 3 itu isinya apa Bapak Ibu? Metodologi. Metodologi isinya apa? Yang pertama rancangan penelitian. Kemudian desain penelitian tindakan. Itu yang saya katakan di awal tadi. Disinilah masuk dia. Apa itu prosedur yang tadi kita dari Lewin, dari Kemis, Eliot. Bapak Ibu mau milih yang mana? Nah inilah yang Bapak Ibu pilih, inilah yang Bapak Ibu jangan bayar utang. Bayar utang masa COVID ini ya Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngambil David Hopkins atau misalnya ngambil Kemis aja gitu. Mulai dari tengah plan, rencana Bapak Ibu mau ngapain gitu. Rencananya akan melakukan penelitian untuk memperbaiki bla 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 yang direncanakan apa saja. Mulai dari nyusun silabus, kemudian misalnya kalau menggunakan medianya apa gitu-gitu. Kemudian baru kemudian action. Action apa yang dilakukan? Baru ngajar Bapak Ibu ngajar. Di sini kan action dan observe. Jadi Bapak Ibu ngajar, ada yang menjadi observer. Rekan ngajar Bapak Ibu, dia nilai Bapak Ibu. Oh, tadi kamu pembukaan awal belajar itu memang enggak banget deh, kamu enggak pakai game, enggak ini, enggak itu. Jadi kamu langsung buka aja, terus kamu ceramah aja gitu. Itu memang enggak menarik. Misalnya nilai kamu, menurut aku maaf ya, itu nilainya enggak bagus menurut saya gitu. Ya, tanyakanlah. Kemudian direfleksi Bapak Ibu. Tadi saya ngajarnya udah bagus enggak ya? Dilihat dulu dari penilaian rekan sejawat. Oh, menurut dia tadi saya monoton di bagian ini gitu. Oh ya udah ini berarti yang saya perbaiki. Kemudian perencanaannya direvisi, dilakukan lagi hal yang serupa dengan perbaikan dari masukan yang pertama tadi. Inilah yang dilakukan di bab 3 tadi. Desain ini di sini diletakkan. Bu milik Kemis tadi atau apa gitu. Iya paham lah dulu kan. Kemudian pengumpulan data. Tapi dia nyebut kemari. Dalam teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah ini teknik pengumpulan datanya menggunakan apa dan instrumen ini? Kalau Bapak Ibu guru mengatakan itu hasil belajar, maka Bapak Ibu guru harus membuat soal berdasarkan mata pelajaran itu. Buat soal Bapak Ibu guru. Ya, teknik pengumpulan datanya yaitu mengambil nilai siswa dengan memberikan soal evaluasi. Tekniknya ya. Kemudian kalau saya nggak mau meningkatkan hasil belajar Bu, yang sebenarnya hasilnya bagus, tapi kok nggak bersemangat ya. Kalau saya ngomong kok pada lesu-lesu gitu ya, berarti meningkatkan motivasi. Jadi motivasinya Bapak Ibu guru nggak membuat soal, membuat angket tentang motivasi. Misalnya angket itu contohnya, misalnya saya suka belajar IPA, itu misalnya pertanyaan angketnya. Nilainya iya, tidak, gitu. Atau kadang-kadang gitu. Itu seperti itu contoh kalau pakai angket dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada jadwal kegiatannya, tanggal sekian sampai tanggal sekian ini penelitian dilakukan. Terus apa yang dilakukan pada tanggal itu? Apa yang dilakukan pada tanggal seterusnya sampai penelitian selesai gitu. Nah, saya slide lagi karena saya tidak akan menulis lagi. Oke, baik.
di slide saya yang berikutnya, terakhir ini mungkin pada bagian bab 4 dan bab 5 itu di bagian isi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Tadi kalau yang pertama itu pendahuluan, kalau yang kedua itu teori, yang ketiga itu hasil dan pembahasan, bab 4 itu 3 itu metodologi, 4 itu hasil dan pembahasan, 5 itu kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan isinya apa? Ya hasil daripada penelitian tersebut. Hasilnya apa? Tadi Bapak Ibu ngajar, ceritakan. Hasil planning, perencanaan Bapak Ibu guru tadi kan kalau di bab 3, di plan, kalau di plan untuk bab 3 tadi, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Tapi kalau di hasil untuk plan, itu apa yang Bapak Ibu lakukan tadi gitu, ketika ngajar? Sebetulnya isinya nggak akan jauh-jauh beda Bapak Ibu guru, hanya saja yang ini perencanaan, yang ini telah pelaksanaan. Plan, perencanaan tadi, terus action, kegiatan. Apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk bab 3 tadi, untuk kegiatannya, ngajar gitu dengan menggunakan metode ini. Di hasil belajar, untuk actionnya, Bapak Ibu melaporkan Bapak Ibu tadi telah melakukannya. Bagaimana Bapak Ibu melakukannya, mengajar itu? Bagaimana ceritakan mengajarnya, bagaimana siswanya, bagaimana? Gitu. Kemudian sama juga kalau refleksi itu rencananya nanti refleksi Ibu Bapak akan ngapain? Nanti saya akan mengecek kegiatan saya, mengecek hasil observasi dan sebagainya. Laporkan di bab 4 bahwa Bapak Ibu tadi mengecek hasil observasi penilaian observer rekan sejawat tadi, terus Bapak Ibu kemudian mencatat semua kesalahan-kesalahan yang terjadi, kemudian mencatat situasi-situasi yang tidak enak yang tadi terjadi dilihat di siswanya gitu. Wah, nggak semangat, nanti dicatat. Nah, itu yang terjadi di bab 4 sesuai dengan apa yang direncanakan di bab 3 tadi. Kemudian setelah secara ringkas diperinci hasilnya, baru kemudian itu dijabarkan kalau Bapak Ibu guru telah menyelesaikan hasilnya. Oh, hasilnya ini, baru dijabarkan. Gimana nilainya meningkat? Tidak nanti. Nah, itu yang kata saya tadi, ketika itu kan bersiklus. Maksudnya siklus pertama mulai dari prasiklus dulu ya Bapak Ibu guru, untuk menemukan masalah kita harus melakukan prasiklus. Dikasih soal dulu, misalnya kalau ini mau meningkatkan hasil belajar. Oh, hasilnya rendah. Oke, mulai dari prasiklus ini, dan mulai dari hasilnya rendah awal ini, Bapak Ibu guru merencanakan tindakan kegiatan yang memperbaiki, yang baru Bapak Ibu guru ngajar, kemudian baru hasilnya dilaporkan. Nah, dibahas itu semua. Oh, pertama saya lakukan, Bu, sampai selesai ini nilainya masih cuman, tadi itu kan 40 tuh sebelum belajar. Setelah belajar, cuman rata-ratanya cuman 50, Bu. Kan masih jauh banget itu dengan KKM kami 75 gitu. Ya udah Ibu guru dan Bapak guru merencanakan lagi untuk namanya siklus 2. Mengajar kali kedua. Gimana cara melakukan siklus kedua? Berdasarkan nilai-nilai yang rendah tadi, Bapak Ibu guru kemudian merencanakan lagi, mengajar lagi, kemudian melakukan refleksi lagi. Sudah benar apa belum? Lihat dulu hasilnya lagi. Ini masih mangkuling tuh. Beritahu. Oke. Kemudian laporkan lagi gitu. Siklus kedua, siklus ketiga. Jadi siklus itu nanti digambarkan dalam bentuk grafik Bapak Ibu. Oh, nilainya 45. Yang siklus kedua 50, siklus ketiga 70, siklus seterusnya dan seterusnya. Biasanya di siklus ketiga itu sudah berhenti biasanya Bapak Ibu umumnya ya. Tapi apakah boleh ke siklus-siklus lainnya? Boleh. Sampai kapan? Sampai nilainya berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu guru cerdas ya kalau sudah sampai siklus 4 mah nggak bagus-bagus juga, ganti dong metodenya. Mulai dari siklus 1 lagi, ganti dong caranya. Berarti bukan ini dong yang perlu diperbaiki, yang lain, Bapak. Seperti itu. Kemudian disimpulkan apa yang menjadi hasil penelitian kita. Disimpulkannya apa? Dari hasil yang kita dapatkan, kesimpulannya apa gitu. Apakah berhasil? Tadi kayak kalau judulnya kita meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan think, and share,
Apakah berhasil? Kalau berhasil maka dinyatakan di situ dalam bentuk kalimat. Berhasil dengan kriteria baik atau baik sekali atau kurang atau cukup. Kalau cukup atau kurang berarti tidak berhasil ya. Berarti dia minimal baik atau baik sekali. Kemudian saran. Saran ini bisa jadi saran, ada juga yang menuliskannya tidak saran, misalnya begini. Rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi itu juga boleh. Misalnya, jadi rekomendasi itu disampaikan kepada siapa? Bisa kepada guru lain yang akan melakukan penelitian yang bidangnya kurang lebih sama gitu. Apa-apa yang Bapak Ibu rekomendasikan? Misalnya, jika Bapak Ibu guru ingin melakukan penelitian yang sama, yang dalam tema yang sama, maka sebaiknya diperhatikan dari sisi waktu dan sebagainya. Gitu. Atau bisa melanjutkan penelitian ini dengan mengambil tema-tema yang lebih relevan dengan sekarang. Seperti itu. Apa yang ingin Ibu Bapak sarankan kepada peneliti selanjutnya? Itu contoh. Saya kira itu. Sebentar, saya lihat lagi masih ada atau tidak ini PPT saya. Saya kira ini, oh iya, ini habis ya. Bapak Ibu guru yang ingin menghubungi saya boleh, nanti saya terbuka 24 jam untuk Bapak Ibu guru, hanya saja mungkin 12 jamnya saya terima saja. Kalau misalnya ada nge-WA, email atau segala macamnya, nanti 12 jam di siang hari akan saya balas, insya Allah. Selalu Bapak Ibu guru, saya terbuka untuk komunikasi dan lainnya. Bahkan misalnya ada yang ingin berbagi kepada saya tentang ilmu-ilmu yang dimiliki, saya sangat menerima juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.